Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen operasi. Hari ini kita masuk ke salah satu keputusan operasi terkait kualitas dengan menggunakan alat bantu melalui topik control chart. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, saya ingin menjelaskan dulu beberapa konsep terkait control chart. Jadi control chart itu adalah salah satu alat untuk mengendalikan mutu secara statistik, ya. Dan biasanya digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses ya berada dalam kondisi terkontrol secara statistik atau tidak. Nah, ini yang mengembangkan pertama kali adalah Dr. Walter A. Schwartz ya. Jadi alat ini sebetulnya bukan untuk mencari solusi terkait terjadinya misalnya produk cacat ya. Tapi di sini hanya sebagai alat bantu untuk para manajer melihat bagaimana sih kondisi pengendalian kualitas dari produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Nah, tentunya pada saat kita memproduksi barang terjadi variasi di dalam prosesnya. Nah, proses variation ini disebabkan oleh berbagai faktor yang diklasifikasikan kepada dua kondisi, yaitu common cause dan special cause. Nah, kalau common cause itu biasanya tidak terlalu dapat dikontrol oleh perusahaan, ya. Biasanya dipengaruhi oleh cuaca juga dan juga terjadi secara random variasinya. Misalnya dari kelembaban udara, suhu ruangan yang berubah-ubah, ya, kemudian getaran mesin, dan faktor-faktor lain yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Sementara kalau special cost itu biasanya faktornya bisa diidentifikasi dengan baik dan sehingga bisa dikendalikan oleh perusahaan. Nah, biasanya variasi ini juga ditandai dengan data yang mencolok dan berbeda dengan data yang lainnya. Misalnya, kurang homogennya bahan baku atau kurang cermatnya operator atau hal-hal yang sebetulnya bisa dikendalikan lainnya. Nah, untuk menghitung control chart, kita harus mengetahui variabel-variabel untuk membuat produk. Karena produk itu biasanya harus memenuhi persyaratan tertentu dan kita menyebutnya variabel ya atau peubah. Nah, misalnya dari variabel produk itu kita harus bisa mengukur misalnya temperatur operasinya, kemudian tingkat kekerasan suatu benda ya dengan berbagai satuan ya, kemudian kekuatan tarik, isi sebuah wadah, berapa beratnya, berapa isinya, kemudian jangka waktu lamanya putus sebuah sikring atau masa hidup lampu pijar ya dengan berbagai satuan yang berlaku. Nah, variabel ini juga biasanya menyertakan batas atas dan batas bawah sebagai nilai yang diukur secara statistik. Jadi, setiap produk itu biasanya ada batas toleransinya, maksimal dan minimal. Walaupun beberapa hanya menyatakan batas atas saja atau batas bawah saja. Misalnya, contoh presentasi ketidakmurnian dalam senyawa kimia biasanya hanya menyertakan batas atas saja. Sementara kalau kekuatan biasanya hanya menyertakan batas bawah saja. Tapi dalam materi hari ini kita akan menghitung batas atas dan batas bawah juga. Nah, selain variabel, ada juga atribut, tapi biasanya ini diperlukan untuk data kualitatifnya. Biasanya atribut-atribut sebagai persyaratan dalam sebuah produk itu biasanya mengukur, misalnya contohnya penutup kaca pada pengukur tekanan ya hanya bisa dinyatakan sebagai pecah atau tidak ya. Kemudian suatu label yang dicetak hanya dinyatakan sebagai telah dicetak sesuai dengan warna yang diinginkan atau tidak. Atau permukaan sebuah perabot rumah tangga dinyatakan sebagai telah menunjukkan penampilan yang memuaskan atau tidak. Ya. Jadi atribut itu lebih ke data kualitatif pendukung dari pengendalian kualitas. Nah, untuk control chart ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif kita memerlukan variabel chart, sementara untuk kualitatif kita menggunakan atribut chart ya. Jadi untuk materi hari ini kita fokus ke data kuantitatifnya yang menggunakan X bar dan R dan range ya.
Nah, X bar dan range control chart itu adalah salah satu variabel control chart dengan data yang dikumpulkan dalam beberapa pengamatan ya, dalam berbentuk subgroup ya. Biasanya jumlah pengamatannya jumlahnya bisa 2 sampai 9 kali pengamatan. Jadi setiap produk itu nanti diamati berulang-ulang ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh data yang disiapkan untuk menghitung X bar dan R chart ya. Ini contoh data dalam menit. Ini Anda bisa lihat di sini ada sampel 1 sampai 15 ya. Ini sama sampelnya. Nah, kemudian setiap sampel ini akan diobservasi beberapa kali ya. Jadi Anda nanti fokusnya ke jumlah observasi ya. Jadi misalnya sampel 1 di observasi pertama itu waktunya 10,682 menit. Di observasi 2 10,689 menit. Kemudian di observasi ketiga 10,776 menit, observasi keempat 10,798 menit, observasi kelima 10,714 menit. Nah, tentunya kalau di latihan soal baik sampel maupun observasi itu diketahui ya. Sementara kalau nanti dalam skripsi, kalau Anda mengambil manajemen operasi, tentunya Anda yang harus mengamati ya ke lapangan, ke perusahaan. Nah, itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita harus mencari formula untuk kontrol limitnya. Nah, dengan rumus sebagai berikut. Jadi kita mencari X bar chart control limit dan range atau R chart control limit. Kalau X bar control limit, ya batas atas atau batas bawahnya diketahui dengan rumus sebagai berikut. UCL itu upper control limit, artinya batas atas ya. Diperoleh dengan rumus X double bar ditambah A2 R bar. Sementara untuk lower control limitnya diperoleh dari X double bar dikurangi A2 R bar. A2 ini nanti akan diketahui ya. Kemudian sementara untuk mencari R chart control limit, ya untuk upper control limitnya atau batas atasnya itu diketahui dari D4 R bar. Sementara untuk lower control limitnya diketahui dari rumus D3 kali R bar. Nah, D3 dan D4 juga nanti akan diketahui dari soal ya yang akan diberikan. Nah, kita langsung masuk ke latihan soal ya. Diketahui sampel 1 sampai 15 diobservasi 5 kali untuk setiap sampelnya dengan menghasilkan data sebagai berikut ya. Ini dalam menit. Nah, seperti biasa saya menghitung menggunakan tabel untuk mempermudah. Anda step 1 mencari rata-rata X bar ya. Mencarinya itu dari rata-rata observasi setiap sampel. Jadi kan kalau misalnya untuk sampel 1, X bar-nya kan berarti Anda tinggal menjumlahkan saja yang ada di setiap observasi dibagi berapa kali jumlah observasi. Nah ya, tolong diingat bahwa yang dibagi itu, pembaginya itu adalah jumlah observasi ya, jumlah observasi. Nanti mungkin di latihan soal atau di soal ujian, format ini bisa berubah ya, bisa observasi ini dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom. Jadi Anda harus ingat-ingat bahwa yang dirata-ratakan itu adalah jumlah observasinya. Nah, kemudian setelah diperoleh masing-masing rata-rata sampel dari 5 observasi, Anda jumlahkan, Anda sum, kemudian Anda rata-ratakan lagi totalnya sehingga diperoleh X double bar di sini ya. Kemudian Anda mencari range di kolom berikutnya dengan cara mencari selisih batas paling tinggi dengan batas paling bawah di 5 observasi ini ya. Jadi kalau di sini kan batas yang paling tinggi itu observasi 4 ya, 10,798. Nah, ini dikurangi yang paling rendah ya, berarti 10,682 ya. Nah, ini adalah selisihnya ya. Selisihnya itu menjadi range R ya. Nanti Anda cari masing-masing range-nya untuk tiap sampel di 5 observasi tersebut, lalu Anda jumlahkan dan dirata-ratakan ya. Jadilah Anda bisa mengetahui R bar-nya sehingga Anda bisa menghitung menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti dari hasil ini ya,
hasil X bar ini dan range ini itu yang nanti akan digambar dalam chart-nya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke rumus. Nah, ini diketahui ya. Jadi, Anda nanti akan diberikan tabel ini untuk menghitung berdasarkan jumlah observasi. Ingat, ini adalah jumlah observasi. Ya, mungkin nanti di ujian saya nggak akan kasih judul observasi, tapi Anda harus ingat ini adalah jumlah observasinya, bukan jumlah sampelnya. Ingat-ingat ya, bukan jumlah sampel, tapi jumlah observasi. Jadi tadi kan dari tabel itu ada 5 observasi ya, 5 observasi dengan 15 sampel ya. Jadi nanti Anda akan fokusnya ke sampel jumlah observasinya yaitu 5 kali ya. Nah, untuk langkah pertama ya, untuk rumusnya. UCL tadi ya untuk menghitung X bar chart adalah rumusnya X double bar ditambah A2 R bar. Ini untuk UCL atau upper control limit. Hasilnya 10,728 yang tadi sudah dihitung di step 1 ya, ditambah 0,58 dikali 0,220. Ini range R bar-nya. Ini A2-nya dari mana? Dari tabel tadi. Ini ya, tabel tadi. Karena sampelnya ada, observasinya ada 5. Oke, nah kemudian LCL diperoleh dari rumus X double bar dikurangi A2 R bar. Jadi bedanya cuma plus sama minus saja ya. Nah, masukkan lagi ke rumus ya, X double bar tadi kan dari tabel yang pertama itu sudah diketahui 10,728, setelah dihitung dikurangi menurut tabel observasinya 5 kali itu A2-nya adalah 0,58 dikali range barnya 0,220. Hasilnya 10,600. Nah, berarti Anda tahu ya, batas atas untuk produk yang 15 sampel tadi adalah 10,856, batas bawahnya 10,600, rata-ratanya 10,728. Nah, titik-titik ini nanti Anda peroleh dari yang tadi Anda rata-ratakan ya, X bar ya. Jadi Anda bisa lihat, kalau masih ada di batas upper control limit dan lower control limit di antara ini berarti masih oke. Tapi kalau tiba-tiba titik ini di luar garis ya, atau Anda bisa lihat di sini sampel nomor berapa ini ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ini mendekati bawah nih, batas bawah nih ya. Ini masih di dalam range ini masih oke. Tapi kalau ini tidak diwaspadai, maka akan berdampak pada produksi berikutnya. Ya. Jadi manajer bisa menggunakan data ini untuk mengidentifikasi apa yang terjadi dengan sampel nomor ini, ya. Berarti ini kan sampel nomor 678, ya. Sampel nomor 8 itu ada apa? Kenapa dia ada mendekati batas bawah? Nah, itu fungsinya, fungsi control chart ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung R chart-nya ya. Dicari juga UCL dan LCL-nya. Jadi UCL itu untuk R chart dengan rumus D4 R bar ya. D4-nya dari tadi tabel yang diketahui itu lihat di jumlah observasinya 5. Jadi dengan jumlah observasinya 5 kali, D4-nya itu adalah 2,11. Dikali R bar. R bar yang sudah tadi dihitung di tabel yang pertama, ya hasilnya 0,220. Dikalikan, hasilnya 0,464. Sementara untuk lower control limitnya, rumus untuk mencari R chart itu adalah D3 R bar, yaitu D3 untuk 5 kali observasi adalah 0, dikali R barnya 0,220, hasilnya 0. Jadi di sini adalah batas bawahnya 0 ya untuk range chart-nya dan untuk batas atasnya 0,464. Untuk rata-ratanya di sini 0,220. Nah, kalau menurut range itu terlihat nih ya. Ini sampel nomor 8. Ini udah di atas upper control limit. Ini tidak baik sebetulnya ya. Nah, inilah sebetulnya fungsinya menghitung dengan menggunakan control chart supaya manajer tahu produk mana, sampel mana yang harus diwaspadai. Dan itu terjadinya kapan, gitu ya? Apa penyebabnya? Jadi control chart ini ada alat bantu untuk mengendalikan kualitas.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.